Kembali lagi di Bego Teknologi di minggu kali ini, Ger. Ya, luar biasa sekali. Gitu maksudnya untuk performa video kita sih lumayan ya. Bahas-bahas video yang sebenarnya tuh kita nggak expect akan minimal cuman nggak ada. Iya, tapi masih banyak orang begonya gitu loh. Kenapa? Tidak ada yang suka sama Forgen 2. Enggak, bukan gue. Ada yang nggak suka sama Forgen 2. Wah. Iya sih, sebenarnya gua agak bingung sih sama perspektifnya ini. Ini nggak suka sama Forgen 2 atau Vivo Y100 ya gitu. Ini gua bukannya lagi belain Vivo ya. Kita tuh lu kan tahu ya kita suka nyerang Vivo kan. Cuman ini kan kita fair terus gitu. Untuk Vivo Y100 kali ini memang salah satu kesalahannya tanda kutip adalah dia menempatkan HP ini di Y series. Tapi itu Vivo, Pak. Wah, benar. Itu Vivo. Iya, gitu. Ya maksud gua Vivo ya udahlah, kita lupakan Vivonya, itu handphone emang udah bagus. Cuman masalahnya Forgen 2, kenapa lu masih ada komplain? Komplainnya di mana sih emang? Maksudnya orang ngerasa ya begini dong Forgen. Oh, tolol lagi goblok. Secara maksudnya gini loh, untuk Forgen 2 ini kenapa kita sangat excited sekali? Karena ternyata ini seri 4 itu terakhir tuh di 465. Gue nggak tahu. Gue udah nggak tahu dah. Itu nggak tahu tuh kapan tuh ya. Nah, dia tiba-tiba muncul yang kita expect akan jauh di bawah 600 series, tapi ternyata masih bisa masih bisa sedikit nyenggol-nyenggolan sama 695. Iya, performa CPU-nya bagus, cuman jelek di bagian GPU-nya. Iya, GPU-nya doang. Itu adalah bagian yang akan disunat supaya bikin ini kayak gap sama 6-nya juga. Benar, karena gitu. itu entry level, bukan untuk performance, dan bagus menurut gua. Bagus banget. Itu jujur ya, gua bagus. Ini termasuk sama ISP yang dikasih sama Forgen 2 dan Vivo-nya gitu. Gua kalau ngelihat ke gambarnya, ini bahkan ada cenderung lebih baik daripada 7S Gen 2-nya punya si Poco. Benar. Jadi ada cenderung ke sini. Nah, ini maksud gue tuh untuk harganya sendiri gue bisa belain sedikit ya. Karena yang dikasih esensialnya pertama dari layar. Layar, body design, dan speakernya itu stereo yang beneran stereo, bro. Itu bagus. Itu bagus banget. Dan juga Vivo ini menjadi awal gitu menurut gua. Yang mana kemungkinan besar handphone lain mungkin bisa mengikuti, dan makin lama itu Forgen 2 bakal turun harganya. Yes, itu yang gua dan lu gak bakal dapat G99 lagi gitu. G85, G3 G tolol itu. Sudah lupakan saja itu yang namanya Helio G99 karena ini pendatang baru Forgen 2 dari Snapdragon, harusnya menjadi sebuah comeback di mana kemarin Snapdragon kan lumayan dicengin nih. Di bagian bawah kan, di bawah di entry-nya mana nih chipset 95 doang. Iya, paling mentoknya 732G gitu. Yang paling gitu. Walaupun bagus ya. Cuman ternyata di sini Snapdragon kasih unjuk gigi di mana mereka masih ada eksistensinya di 4 seri 4 gitu. Benar ya, pasti yang bakal ini bakal menjadi ya the new 2 jutaan ke bawah. Iya, ini sih. Walaupun memang secara harga memang sih gua itu sebenarnya tuh nggak expect di atas 4 sih sebenarnya. Iya, sebenarnya ya. Cuman ya kan masih di bawah 4 juta. Yang 128-nya. Ya nggak apa-apa. Ya gitulah. Jadi kayak untuk harga sih gue agak-agak nggak ikhlas dibilang kemahalan sih. Itu aja sih, karena emang bagus aja tuh ya, HP. Itu Vivo sama kayak Oppo. Dan Fantos OS-nya juga oke lah. Ya, gitu. oke sih. Itu oke. Somehow oke sih. Gak kayak gue nyobain apa ya, Y36, Y36 gue gak coba. iQOO lah. Iya. Agak beda sedikit. Dan lu kalau tahu tuh kemarin kita sempet nggak nyobain sih, ngecek sama Y berapa sih terakhir tuh? Gue lupa. Bukan Y200 tuh, ada yang tahun terakhir tuh. Itu menurut gue butut ya, agak sorry aja nih ya. Menurut gue kurang layak untuk dibeli lah. Itu bahkan sampai yang 5G-nya tuh nggak ditaruh di media gitu, karena mungkin malu kali gitu. Nah, tapi ini akhirnya datang Y series dan bisa diomongin minimal. Ya mungkin gak kau mending, tapi seenggaknya kalau lu kena Genjutsu Vivo ya itu sih beli aja sebenarnya. Lu gak rugi lah. Gak rugi gitu. Amat lah, gitu. Cuman ya sudahlah. Ih, gua aneh. Handphone bagus, chipset bagus, lu yang tidak bagus. Iya, gua walaupun memang kalau ngomong mending itu akan panjang banget sih. Maksudnya kayak ya mending Poco, mending Redmi, mending Infinix itu nggak akan ada habisnya. Walaupun emang suka banget gue begitu. Bener. Karena jadi insight kita juga kan. Iya, atau mending di depan Anda aja. Iya, depan gua aja deh, ini deh. Iya. Ini deh. Kalau kalian masih mending Poco, mending Redmi nih ya. Yang kemarin nge-spam. Iya. Mana nih? Gua butuhnya Redmi Note 13, Bang. Gitu ya. Nih.
Redmi Note 13 Pro 5G. Gitu ya. Ini secara spek yang ada di global gitu ya. Yang ada di global ini tuh dia pakai 7S Gen 2 gitu. Yes. Yang dimana sih emang secara desain ini nggak jauh beda sih sama si Poco X6 ya. Iya. Tapi oke lah, untuk kamera gue udah nyoba, kita udah coba ya. Itu lihat aja Instagram kita, di situ ada hasil-hasilnya di mana dia menarik banget nih. Pertama, dia in sensor zoom 4 kali. Nah, itu maksudnya mungkin emang bukan periskop, bukan tele, tapi seenggaknya ini jadi alternatif buat lu semua yang butuh kayak foto-foto jauh sih. Yeah. Misalnya kayak entah lu kita di media atau lu nonton konser-konser gitu. Walaupun malamnya kita belum tes, tapi tunggu aja reviewnya. Ya memang nih gara-gara si iPhone bikin in sensor zoom nih, emang tren baru. Iya, tren baru. Kenapa orang-orang Cina tidak sadar gitu loh? Iya gitu ya. Ini cuman oke lah. Kemarin kan salah satu yang diserang sama Realme fans adalah. Iya, benar. Itu kan Realme C67 tuh punya in sensor zoom gitu. Nah, lu kayaknya nggak bisa nyerang lagi nih, Bro. Ini sih udah susah diserang ya. Sebenarnya Poco X6 juga ada, cuman di 2 kali. Oh, 2 kali? Ya karena kan beda. Mending itulah. Jadi ada perbedaan yang signifikan di X6 dan ini. Yang pasti kalau dari tadi kan pasti udah lihat lah kita datangin acara Xiaomi. Dia itu di state dia menggunakan resolusi di 200 megapiksel. Yes. Sensornya apa SP3 ya? ISOCELL. Oh iya, ISOCELL SP3 kayak punya Samsung S23. Iya, oke, Samsung S23. S23 Ultra gitu, bagus tuh. Terus nggak bagus sih. Ya udahlah. Ya gitulah ya. Terus juga ada ini Xiaomi Imagine Sensing tuh. Iya, itu yang kayak tuning, kita lupa mulu namanya. Iya, Ultra Imagine Xiaomi Sensing. Imagine itulah. Jadi dia dituning lagi. Iya, gitu. Sama ya udah masih sensor zoom tadi gitu. dan nggak ada sunat-sunat sih secara spesifikasi. Paling fitur yang dikasih sama Redmi dan Poco itu sih ya akhirnya gue bisa bilang mereka tuh udah nggak kembar lagi sih kayaknya. Ada pembeda lah, ini pokoknya handphone nggak kayak Redmi 13C sama C67. Iya. C67 mah ini ya, C65 ya. C65 dan 13C kan itu agak-agak mirip. Bukan agak lagi. Emang sama. Emang gitu. mirip saudara. Ini masih ada pembedanya. Jadi kalau kalian penasaran tunggu aja reviewnya. Kalau ini udah launching. Mending juga inilah. Tapi ini mau launching Februari, ada di Instagramnya. Oh, ada Februari. Iya, Februari. Gua nggak tahu tanggal Februari kan panjang tuh, dari tanggal 1 sampai 29. Nah, itulah launchingnya. Lalu ada juga yang ini. Tebak ini apa? Aku siap penggoreng Poco M6. Poco M6 Pro guys. M6 Pro guys. Jadi ketakutan kemarin kita tahun lalu Bego Teknologi adalah apakah dia datang dengan 8 GB RAM-nya? Ternyata datang 8 GB. Ini adalah G99 Ultra dari Poco M55. Dan satu hal lagi, case-nya tidak disunat. Masih case-case-nya yang begini nih. Tidak gampang kuning. Nggak mungkin kuning. Nggak mungkin kuning gitu ya. Yang jelas sih kalau tahun depan mereka bikin rilis lagi M7 gitu ya. Cuman jadi clear sih bego banget ya. Ini udah mantep banget gitu. Dan tuh, nah, in sensor ya. Jadi kayak di dalam nih. Jadi ya tunggu saja reviewnya gitu. Iya, handphone mantap nih. Gue lagi ongoing bikin scriptnya juga sih. Iya sih maksudnya. Gue lagi tinggal ngetes game-nya doang tuh. Cuman desainnya sih agak ini minimalis ya. Dia itu kayak ini kayak tau nggak? Ala Zenfone. Ya, baru ngomong. Zenfone 10 ini mirip lah. Cuman dia agak gede aja. Gitu sih. Ya, sisanya akan kita review nanti lah. Betul. Gitu. Lalu ini sebagai kita mungkin udah tidak berkaidah lagi kali ini. Maksudnya kalau Bego Teknologi itu adalah berita dan gosip. Gimana kita selalu berita doang. Gosipnya apa nih? Nggak ada nih. Oh, gosipnya nggak minyak dulu. Ya itu dulu, info dulu. Minyak kan ntar aja. Minyak. Itu teaser iklan ya. Kalau nonton yang nggak nonton itu ya. Nah iya nih, jadi ada gosip kan udah lama banget kita nggak ada gosip ya. Iya, sebenarnya banyak kemarin. Oh iya, kemarin ada nanya ada yang lagi. Cuman ya nggak usah kasih tahu apa itu. Iya, gitulah ya. Iya. Lalu ada gosip. Tentang apa nih, Ger? Tentang apa ya? Tentang inilah masalah sistem aja sebenarnya. Jadi ada kreator namanya Depras ya. Ini lumayan gede sih dia. Salah satu iPhone. Saingannya inilah Indrotech Live lah gitu kan. Dia iPhone sekali gitu. Jadi videonya dipakai sama afiliator di Shopee dan di mana dia link ke iBox. Nah, terus videonya tuh jadi seolah-olah iBox yang nyuri. Nah, ini sempat rame juga nih di sosial media kayak di video Depras dicuri nih sama iBox. Gila gitu. Sebesar itu masih nyuri video. Emang gak ada duitnya? Emang gak ada. Siapa? Ada duitnya gitu. Cuman ya gitulah. Jadi mereka akhirnya ternyata salah paham aja ya. Yang dimana gue liat klarifikasi Depras tadi kayaknya agak tertekan nih.
Yang penting, yang pasti videonya udah nggak ada. Yang penting videonya udah nggak ada. Jadi kata dia sampai minta tolong take down ya, tolong take down. Mana mungkin pasti ntar muncul lagi tuh video. Iya gitu ya. Cuman ya yang jelas adalah memang ini kayak gini-gini tuh kadang-kadang susah diprediksi sih untuk yang kayak gini. Maksudnya kayak masalah sistem sama Shopee itu menurut gue itu nggak salahnya siapa-siapa. Emang Shopee punya kebijakan begitu, ya lu nggak bisa marah-marah juga. Dan untuk iBooknya menurut gue lu agak salah untuk nyalain Depras doang sih. Enggak, sebenarnya enggak, kalau gue ketangkap itu sebenarnya yang emang pihak iBox ini memang nggak bersalah, dan dia nggak menyalahkan Depras, dan Depras pun juga ya klarifikasi kesalahan dia gitu. Jadi kayak nyalain Shopee kan? Iya, memang jadi yang salah di sini memang si afiliator yang nyuri dan juga Shopee menurut gue yang salah. Iya. Sebenarnya Shopee nggak salah, dia punya sistem begitu, udah selesai. Iya, tetap lah dia salah, dia nggak punya sistem kayak anti fraud. Oh, benar. Tukang nyolong langsung posting, Pak. Iya benar. Ya, kecuali videonya duitnya ke kita nggak apa-apa gitu. Cuman ini enggak, ini orang nyolong upload taruh aja di itu kan. Minimal tag lah kali ya gitu ya. Gak juga affiliate lah, anjir lah, gila loh. Kita bikin susah video kan. Affiliate sih itu harus itu. Emang afiliator ini agak-agak tai ya. Gue tuh ngelihat beberapa konten kita tuh ada di afiliator tidak bertanggung jawab menurut gue. Jadi kayak nge-tag pun enggak gitu. Walaupun nge-tag ya tetap aja ya enggak ini sih gak etis lah untuk lu tetap jualan gitu. Kalau lu nge-tag ngambil video kita untuk lu bikin video berkelanjutan, jadi lu hooknya di konten kita lalu lu punya konten lain, ya menurut gua nggak apa-apa. Cuman kalau lu pakai video kita untuk jualan itu yang salah sih. Sebenarnya ada beberapa tuh di TikTok gue lihat Iya banyak loh, gue juga sempat lihat di Shopee gitu. E-commerce lah, bukan Shopee doang gitu. Pasti ada beberapa video kita yang dipakai gitu. YouTube Short gitu ya. Sebenarnya kayak aneh sih lu. Jadi sebenarnya kita berbaik hati aja sih, karena gue nggak mau ngurusin orang-orang yang nggak penting aja. Ya berbagi rezeki lah. Iya berbagi rezeki. Kalau dia afiliasi gede kayak anjing mending buat kita ya. Iya. Perkaya kita aja. Makanya nih sebenarnya dari Shopee-nya ataupun e-commerce lain sih yang punya fitur yang sejenis gitu, harusnya bisa ya ngecek lah ini video asli atau enggak. Iya, karena gitu. kita di sini ada di pihak Depras ya, karena sama-sama konten kreator dan ngerti betapa susahnya bikin konten gitu. Iya. Tinggal cuma dicolong doang, kampret download pakai YTY downloader paling. Iya kan gampang kan. Ya, makanya. Kalau nggak Ytumet. Ytumet lagi. Makanya sebel kan kayak gitu, kita susah bikin kontennya, bikin videonya, tiba-tiba orang nyolong buat ambil duit kan enak sekali tuh mereka. Iya, etis banget tuh. Ada juga yang nggak enak nih. Saya mau diet nih, minyaknya nggak sehat. Gimana solusinya? Akhirnya iklan keluar. Ada di bawah Ger. Minyak apa tuh? Wah ini dia minyak Aroma, minyak goreng kelapa dari PT Mangga 2. Masa PT Mangga 2 namanya ya, nama pusat perbelanjaan gitu ya. Ini jujur aja gue nggak tahu ya ini minyak tuh fungsinya apa gitu dan bedanya apa gue nggak ngerti. Cuman dari warna sih kayaknya lebih sehat lah. Minyak kelapa tuh bagus. Bagus ya. Bisa buat ngurut badan. Gak tau gue dulu gitu, guru ngaji gue ngasih gituan. Ngurut-ngurut pakai minyak ya. Habis ngurut yang kaki, ngurut yang lain. Iya. Ngurut tangan maksudnya. Lah ini adalah minyak para raja-raja, aroma 1 liter. Yoi, udah gitu doang sih. Tadi mau iklan apa gitu ya. Cuman ya, ini balik ke berita nih. Jadi kemarin kita tuh sempat seperti clickbait. Gitu ya. Itu kebodohan gue sih. Enggak kita sih, kita lupa. Itu kemarin tuh jadi lupa ada. Masalahnya udah lupa, gue yang inget kayak ada videonya deh. Ternyata jadi dibahas. Oh gitu ya, ditulis lagi ya. Jadi kayak kemarin tuh kita tulis judulnya tuh ada Poco F6 ya. Jadi mohon maaf aja teman-teman. Kemarin tuh sebenarnya pengen disebut Poco F6-nya cuman lupa gitu lah. Itulah efeknya syuting malam-malam ya. Jadi kurang bagus lah. Jadi berita seperti ini. Iya, jadi beritanya seperti ini ya. Ini berita itu sebenarnya nih lumayan panas ya. Panas di kita karena ternyata 7 Plus Gen 3 ini mungkin akan menjadi 8 Gen 3 Lite lagi-lagi. Lu tahu kan 8 Gen 3 bagus. Iya bagus dibikin sekali. Versi Lite. Bagus sekali dibikin Lite ya. Atau jangan gitu deh, Di. Apa-apa? Lu kan tahu 7 Plus Gen 2 bagus. Iya. Jadi untuk para Snapdragon fans dan penyepong yang kemarin bilang kalau 7 Gen 3 itu adalah naik pangkatnya, enggak gitu ya. Mungkin ini kali. Emang kayaknya mungkin 7 Plus itu beda varian kali, Di. Gue nggak ngerti lah. Jadi itu dia, gue juga bingung. 7S-nya oke versi Lite. Ya udah. Memang jelas lambat. Dan memang belum ada pendahulunya. Iya, belum ada. 7 Gen 3 cacat. Iya, bukan cacat. Cacat. Cacat itu cacat. Itu dia. Muncullah 7 Plus Gen 3. 7 Plus Gen 3. Ya, ini jadi karena ternyata dari secara arsitektur dia pakai Cortex yang baru ini. Ini jadi pakai Cortex X4
720 sama 520 dengan konfigurasi 1322. Ini jadi mirip banget sama 8 Gen 3. Bener, cuman ya ini aja frekuensi dikurangin kayaknya. Oh iya, ini mirip juga sama kayak 7 Plus Gen 2. Di mana itu adalah 8 Plus Gen 1 Lite. Yes. Nah, gitu ya. Jadi ini menarik banget karena ternyata ini harusnya bisa membungkam muncung-muncung kalian pada yang bilang harusnya ini 8 Gen 2 bang, mending pakai Redmi K70 aja daripada gitu kan. Oh pada banyak yang bilang wah F5 mati nih, wah F6 enggak F5 benar. F5 mati, wah X6 Pro. Oh pada bilang kan, oh iya benar-benar ini videonya banyak sekali. F5 akan mati sama X5 Pro. Memang F5 mati sama X5 Pro. X6 Pro maksud gua. Tapi ternyata F6 ini akan dijanjikan sepertinya raja baru gitu. Nggak mungkin lah pokok 10 itu ya mungkin bisa aja sih. Bisa aja gitu. Dan ikhlas sekali kalau harganya 6 juta tiba-tiba. Iya, itulah. Jadi walaupun memang dia tuh nggak dijanjikan seperti Redmi K70 ya, yang pakai 8 Gen 2, cuman kalau misalnya dapat 8 Gen 3 Lite sih ya mending yang ini dong. Jadi sebenarnya udah komplit ya, maksudnya dari perkiraan. Berarti F6 itu pakai 7 Plus Gen 3, kemungkinan F6 Pro-nya dia pakai 9300. 9300 ya, dia pakai K70 Pro. Wah, itu sih. Tuh jadi nungguin banget ya. Oke banget ya. Apakah dan harganya harusnya juga kalau untuk Poco ya, lu tau sendiri lah Poco lah. Harganya selalu gorengan lah. Nah, makanya ini akan jadi saya goreng gitu ya. Tapi ya udah gitu. Itu kemarin. Jadi Poco F6 ini akhirnya ada hilalnya. Nah, itu hilalnya guys. Dan minggu ini ada hilal baru lagi. Nah, ini dia. Ini ada hilal dari 7 Plus Gen 3 yang lain. Yaitu akhirnya kita ngomongin Aiku. Ya, ini Aiku lagi-lagi nih sebelum masuk berita kita coba mengingatkan kembali untuk Aiku bekerjanya lebih mantap lagi lah. Iya, lebih giat gitu. Padahal Aiku 11 itu sampai sekarang belum ada lawannya loh di Aiku 12. Aiku 12 ya. Iya. Aiku 12 tuh belum ada lawannya, Bro. Kayak lu lihat aja lah Samsung tuh throttling gimana gitu. Maksudnya kalau ngomongin kamera ada periskop. Ya kan? Iya. Ngomongin performance 8 Gen 3. Iya. Ya kan? Ngomongin panas Genshin kita sejam 41 doang. Gitu. Jadi apa kurangnya gitu. Cuman kayak kurang digoreng gitu. Ini sayang banget nih Aiku nih. Ini kita coba bantu untuk panas-panasin lagi ya. Lu tau gak sih, gue baru ini gue cross check sebelum gue ngomong ya. Ini Aiku kan sering banget posting ini ya. Apa? Dia tuh nggak ada posting tentang frame generation gitu. Nggak ada. Itulah kesalahan Vivo Group menurut gue ya. Dan Vivo Group ini ngomongin Vivo dan Aiku ini agak melenceng sedikit, cuman nggak apa-apa biar lu tahu aja. Mereka ini Aiku dan Vivo ini menurut gue tuh emang nggak mau ngambil ke komunitas gue liat kayaknya. Ya udah, lu kan bisa jualin yang generalnya. Gamingnya jual juga dong. Padahal kalau gaming ya padahal orang biasa, orang awam kalau denger Genshin Impact kencang 60 FPS enteng dan apa adem gitu, pasti beli. Makanya lo dia akan melupakan ROG gitu, udah pasti lupa sama ROG dia. Apalagi ditambah ada kameranya periskop kan. Iya gitu, kocaknya. Jadi kayak kuring aja gitu. Ya, jadi nih si Aiku ini di luar ya ada beritanya itu pertama itu dia udah muncul unnamed gitu. Jadi Aiku yang belum dikasih seri. Jadi kayak Aiku muncul di sebuah tempat gitu lah, cuman nggak tahu nih apaan nih. Gitu. Nah ini kabarnya adalah Aiku Z9. Aiku Z9 ada lagi. Apa lagi? Oh ada lagi. Nah itu beda. Aiku ini jadi yang belum ada nama itu kemungkinan pakai 7 Plus Gen 3 lawannya F6. Oh. Dan Aiku Z9 ini keluar lagi nih. Dia itu pakai Dimensity 8300. Lawannya Poco juga nih. Oh. Gila nggak tuh? Gila gitu. Jadi ya gitulah maksud gue. Nah, Aiku ini secara potensi ya, ini bisa banget untuk membantai-bantai Xiaomi ya. Iya. Bahkan Xiaomi semuanya gitu. Cuman ya kurang digoreng aja sih sebenarnya gitu. Ini iya, jadi ini katanya nih yang 8300 sih fokus di battery life, maksudnya gimana nih? Iya, jadi ini nggak tahu ini dari leaknya memang dia udah pakai chipset itu dan dia bakal fokusin di cara durability-nya. Longevity dipakai seharian gitu. Oh, berarti dia emang all rounder kayak Xiaomi 14. Bisa jadi. Oh, ngerti gue. Baterai lagi ya. Seperti Vivo kemarin ya. Mereka sudah bikin baterai dan ini juga katanya pakai OLED ya. Nah, yang Aiku baru ini yang 7 Plus Gen 3 nih dia tuh pakai OLED 8T, gue nggak tahu tapi ada LTPO-nya. Oh, ini kalau misalnya Z9, misalnya ini Z9 Pro lah mungkin gitu ya. Gitu ya.
Tapi ini bakal jadi iQOO Z pertama yang pakai OLED harus. Bisa jadi. Oh iya kemarin kan IPS. Kemarin IPS semua gitu, dan kemarin kan banyak pertimbangan tuh. Jadi lu milih Redmi Note 12 Pro atau si iQOO Z7. Bener. Nah ini kayaknya sih harusnya menang banyak sih untuk iQOO Z. Nggak tahu ini ya. Jadi yang penting adalah tetap kita pantau iQOO dan coba dong untuk bang keluarin dong iQOO-nya bang. Masa iQOO Z7 lagi diskusi gitu kan. Maksudnya capek lah itu. Ya, iya itu bagus, cuman kayak yang lain lah. iQOO Z8 deh kemarin kayaknya sempat kita ngomongin. Wah, Neo kita omongin. Wah, kan. gak ada. Gak ada. Yang masuk gak ada. Kalau udah kita kira-kira tuh. iQOO 12 juga itu mungkin ini kali ya, gara-gara warga tuh pada nge-push semua kan. Mana nih iQOO nih, ternyata oke kan. Iya. Udahlah. Dan yang pasti adalah Z ini kayaknya harusnya kalau berkaca dari iQOO 11 ke iQOO Z7 kemarin, fitur gamenya itu tuh gak diturunin kan? Enggak. Maksudnya gak disunat kan? Enggak. Lu bayangin gak kalau lu dapat HP misalnya kasarannya 5,5 juta, cuman ada frame generation-nya. Wah, itu gokil. Itu oke banget sih. Itu chipnya itu yang bikin mahal, tapi ya nggak tahu juga kan. Maksudnya ya kalau itu yang bikin apa, kalau misalnya dia nggak masukin ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya sih. Ya setidaknya bisa compete sama kompetitor. Iya, sebenarnya compete lah gitu lah. Tapi ya udahlah, kita ngomongin iQOO mulu, mending kita ngomongin yang sudah mulai pelan-pelan tenggelam di. Inilah ya, main course namanya. Main kursi tadi. Iya, ini adalah Realme. Realme. Ini Realme 12 Pro ini sudah masuk di radar lagi kan, karena ternyata kemarin kita udah ngomongin untuk Realme 12 series itu oke, dan ternyata oke. Oke, benar. Oke banget. Jadi udah ada nih ya di China dan di India ini udah dijual di 6 Februari. China belum rilis. China belum ya? Iya. Rilis di Februari maksud gua. Iya. Dan di India juga di Februari tanggal 6. Jadi kayak di Februari ini emang akan banyak smartphone berkeliaran di luar sana gitu. Iya. Nah, Indo juga udah sama kayak China. Nah, dan sama kayak China, ini sama juga kayak teman-teman tech reviewer yang lain ya. Nah, ya sudah mengeluarkan teaser-teaser Realme. Iya, keluarin promosi ini. 120 kali kamera. 120 kali kamera, dimana mantep banget sih. Ini untuk periskop ya berarti ya. Iya. Ya ini jadi ada beberapa varian yang kita bacain dulu ya. Ini pertama dari Realme 12 Pro dulu. Nah ini 6 Gen 1. Nah ini 6 Gen 1 ini sebentar lagi kita kasih teaser juga. Kita akan review 6 Gen 1 di waktu dekat. Yes. Itu adalah Aquos itu. Jadi Aquos Midrange ini akan masuk ke radar kita dan kita coba lihat apakah 6 Gen 1 ini beneran worth it atau mendingan gak usah masuk ke Indonesia aja. Nah itu ya, jadi karena ini pertama di Indonesia kan, harusnya kan gitu. Ini Realme 12 Pro 6 Gen 1 54 megapiksel IMX 882. Ini beneran nih? Iya, ini udah real. IMX 882 ini bagus loh. Maksudnya kayak dia tuh yang flagship punya. Ini ultra wide-nya 709 bukan 339. Ini ya. telenya. Oh tele ya? Iya. Oh tele ya? Iya. Oh sorry. Ini telenya 2 kali. Yang dimana Realme Pro doang punya tele. Ini pasti sudah memandingkan dari yang Redmi Note Pro doang kan. Ya. Tiba-tiba ke Realme. Udah pasti tuh. Karena telenya menurut gue. Tuh. Kali 2 itu oke loh. Maksudnya kayak siapa tahu dia bisa miring-miring sama kayak 13T kan. Cuma 13T itu tele. Itu oke banget. Semoga warnanya nggak shifting aja sih. Dan dia ada ultra wide ya. Ultra wide di 8 megapiksel. Ya gitu. udah standar banget lah ya. Standar lah. Nah ini dia nih Realme 12 Pro Plus. Secara spesifikasi emang ini agak ngagetin karena mentok di 7S Gen 2 aja. Tapi itu nggak aja loh. Lu lihat kan potensi ini kan? Mana ya HP-nya? Si Poco kan. Si Poco kan. S6. Lu udah lihat kan potensinya gimana kan? Nah itulah pokoknya ya. Bagus. Lalu 50 megapiksel IMX 890 yang dimana ini adalah sensor para flagship tahun lalu ya. Yes. Terus ada juga, nah ini dia. periscope kali 3 OV64B yang dipakai sama ini, terus main kameranya dari si Poco juga itu OV64B yang dimana ini bagus, Omnivision-nya tuh bukan Omnivision yang lu tahu lah gitu. Jadi ini Omnivision yang emang bukan yang 50H kayak si iQOO ya. Yeah. Cuman ini salah satu yang light-nya yang dimana ini oke banget tuh jadi periscope sih. Iya. Yang lagi-lagi ini sih mantep banget karena ini positioning ya sebenarnya tuh bukan flagship kan. Bukan, masih upper mid lah, mid range ke atas. Mid range ke atas ya. Iya, Jadi upper kayak untuk mid range ya, lu dapat periscope ini akan menjadi salah satu alternatif untuk orang yang butuh periscope, terutama untuk lu yang suka nge-gigs. Nah, ini sih. Ya. Mungkin bisa nungguin lah gitu. Ya. Karena harga di India aja tuh, ini sih. Nah ini ngomongin harga ya. Ah. Jadi kita ngomongin harga dulu ya. Ini di Realme 12 Pro series ini harga di Indianya 12 Pro-nya itu 8128 itu 4.900.000. Jadi ya oke lah. Gitu. Murah banget. Murah sih.
untuk ukuran Realme sih murah ya jatuhnya ya. 6 Gen 1 bro. Karena punya tele gitu. Nah, kalau kita lihat bandingannya Sharp aja berapa tuh? 5,9. 5,9. Udah beda sejuta. Iya, udah beda sejuta. Walaupun kita nggak tahu ya, kita nggak megang Ya, barang kita belum keduanya tahu. ya. Siapa tahu lebih bagus Sharp nggak tahu gitu. Ya. Nah, ini 12 Pro Plus 8128-nya 5,7. Wow. Periskop termurah. 5,7 periskop termurah saat ini. Harusnya ada di sini karena Samsung yang ada periskop tuh S20 ya, bekas itu nggak nyampe 5 juta kan. Kita kan nggak bisa bandingin bekas juga dong. Iya maksud gue itu kan, kalau dia siapa tahu mending yang bekas aja. Periskop belum S20 gue. Belum ya? Belum. Belum si tele itu ya? Si tele. Nah ini 12 Pro Plus yang gua. paling mahalnya 6,5 juta di periskop. Iya, 12 256 giga lumayan. 12 256 giga ini lumayan banget, RAM 12 giga ya, tidak seperti flagship yang itu ya. Nah ini oke gitu, tapi walaupun kalau kita tahu secara sejarah ya Realme Indonesia kalau dibanding sama India tuh begini. Jauh. Lihat aja Realme 11-nya berapa Ger? Ingat nggak harganya? Gue lupa aja. 11 Pro Plus itu. Oh iya, Realme 11 itu seingat gue harganya lebih murah di India tapi speknya lebih bagus di India. Itu kenapa tuh? Ya, tolong dong Realme ya, kalau bisa nih harga segini 6,5 juta dapat periskop 12 GB RAM, oke punya Snapdragon lagi SP-nya Spectra punya tuh ya. Itu harusnya dong gitu. Jadi ya walaupun emang kita agak kesuram soal harga kalau sama Realme ya, karena Realme ini udah mulai mempositioningkan diri dia mau nempel Samsung. Ya, agak serem ya. Maksudnya kalau lu nempel Samsung lu harus berani kayak Oppo gitu. Lu naruh iklan di jalan-jalan tuh. Kalahin tuh ini. Kalahin tuh para caleg-caleg tuh, lu taruh Videotron nih, Realme dar. Apakah ada duitnya? Nggak tahu. Itu mahal sih itu. Iya, siapa tahu ada duit ya kan, diem-diem kan. Ya, semoga aja. Semoga aja gitu. Yang penting kita tuh support kalau Realme 12 ini bagus sih, harusnya sih ini secara potensi sih bagus ya. Dan kita dengar sama orang-orang yang udah megang dan sedikit review sih bagus. Jadi kita set ekspektasinya tuh di harga Realme 11 Pro Plus aja lah. Realme 11 Pro lah. Itu yang paling masuk akal dibanding India. Iya, yang paling masuk akal ya. Jadi nggak usah ekspektasi 5 juta lah. Kalau udah ikutin tahun lalu aja lah, samain aja udah oke. Iya. Ya udah. Lalu yang terakhir nih, nah ini dari King Phoenix. Akhirnya kelihatan lagi di TKDN ya. Kemarin-kemarin kan nggak ada kan. Gitu ya. Ini muncul nih King Phoenix di TKDN ini ada 4 barang. Ini gue tulis. Iya, tapi ya ini sebenarnya sama sih. Jadi gue recap aja gitu ya. Nih dari pertama X652B itu ada 2. Jadi yang satu 35%, satu 36,65%. Waduh. Gue nggak tahu tuh kenapa tuh. Jadi kayaknya dia masukin input ke TKDN kayak salah bang, ini bang bener bang. Oh yang ini bang bloatware belum masuk. Iya bener bang gitu ya. Tambah 1%. Bloatware masuk kan gitu kan. Aduh, ya juga Infinix ya. Tapi yang pertama dulu ini X625B ini terduga adalah Infinix Smart 8 Pro yang dimana ini lumayan menggugah selera ya, karena kalau dibandingin sama Smart 8-nya, Smart 8-nya itu tuh mentok di storage 64 doang ya tadi. Jadi kemarin pada ngomong, "Bang, mending Smart 8 dong, mending Smart 8 dong, 64 giga." Ya. Kita nggak megang ya. Walaupun ini, dan dia juga secara SoC juga ini dia pakai G36. Oh kan G36 lagi kan. Untung-untung kan udah Snapdragon 4 Gen 2. Oh iya kan lagi-lagi di G36 lagi. Iya G36 ya. Ini layarnya SD Plus di 90 Hz dan pansol. Waduh. Pansol gila luar biasa. Dan ini RAM-nya itu di 8256 ini, di mana kalau ini bener speknya akan membantai-bantai habis yang namanya Technospark 20C NFC. Technospark 20C NFC itu G36 dengan storage maksimal di 128 doang gitu. Kalau misalnya dia mirip nih, misalnya Smart 8 Pro ini mirip sama Infinix Smart yang kemarin, harganya tuh harusnya di berapa sih tadi gue tulis nih? 1.250.000 di. Kalau misalnya dia naik 100.000 aja, si 20C ini tuh harganya 1,4. Iya. Mampus lah. Mending Smart 8 Pro gitu. Redmi itu juga kan? Iya, segitu juga. Redmi 13 ya? Iya, 13 segitu juga. Jadi kayak gue mikirnya tuh ini ada apa di Transsion gitu? Apakah mereka berkompetisi kah gitu ya? Tidak akrab gitu satu sama lain gitu kan. Cuman nah, yang keduanya ini adalah X6850 dan 6853. Nah, ini tuh terduga harusnya ini karena udah dari tahun lalu di FCC certification juga ada. Ini harusnya Note 40 dan Note 40 Pro. Iya benar. Yang dimana ini sangat tidak menarik menurut gua. Infinix mulai burn out. Iya, Infinix sudah mulai ya. Mereka tidak
tidak memakai Snapdragon, kayaknya anti sama Snapdragon gitu ya. Iya. Mampus lu, pakan tuh G99 tuh. Kenapa nggak pakai Exynos 1 doang? Iya, kenapa nggak pakai Exynos aja ya? Gue ngebayangin tuh Infinix pakai Exynos aja deh. Kalau misalnya dia nggak mau pakai, mungkin kita nggak tahu ada apa sama Snapdragonnya. Jadi sama Exynos aja lah pakai gitu ya. Gue ngebayangin Infinix panas gitu. Itu dia. G99 lagi 2024. G99 lagi ya. Ini syukur-syukur kalau Ultimate nih, kalau G99 doang sih mampus. Iya, Tecno udah Ultimate tuh di internet kan. Iya. Ini Ultra kan si M6 Pro M6 Pro. Gila gak sih? Ini masih G99 kalau bro. Ini cuma G99 doang. Mending Realme semua aja. Ya ini maksudnya ini mungkin akan kayak Infinix Note 30 sama 30 Pro tahun lalu sih yang beda di apa tadi layar chargeran gitu. Ya udah sisanya sami mawon gitu. Jadi tuh emang Infinix tuh nggak perlu ada update software tapi upgrade handphone yang sama gitu. upgrade handphone yang sama jadinya gitu ya. Jadi kayak mereka nggak bisa nih, gimana ya cara kita update apa software. Wah, kita tidak punya developer, Pak. Ya sudah, kita keluarkan saja HP yang baru dengan spek baru gitu. Yang sama. Gitu. Kalau baru mah dia pakai Exynos. Udah Infinix pakai Exynos aja. Ya Exynos aja ya, ngapain G99 tuh boring. Exynos 1280 harusnya murah kan? Harusnya udah mulai murah. Iya, murah kan tuh A15 kan itu aja tuh. Bagus tuh. Panas dikit gak ngaruh gitu kan. Ya udah mending kita pacul. Pacul Bluewix. Oke. Ini langsung komen ini. Sebenarnya ada obrolan di Abdurrahman gitu ya. Ini udah ngomongin soal inilah ya, OS tuh. Ini tuh harusnya belajar dari itel. Bahkan itel tuh lo aja udah berani kasih sifat storage yang bagus. Nah, pokoknya di bawah itu ngebandingin. Ada yang menurut gue sih ini gue lebih suka nih, Ande Wanira nih. Dia ngomongin soal itel tuh emang jual hardware ya, cuman dari OS itu kurang. Nah, dibalas lagi lah. Emang kenapa bikin OS tuh nggak susah, itel bagus kok. Nah, kayak gitu ya antara hardware dan software gitu. Iya. Ya kalau menurut gua ya, maksud gua bikin OS tuh nggak cuma sekedar lu bikin OS, tapi enggak, lu mesti bikin ratusan orang bahkan, buat nge-develop itu. Iya, jadi kayak yang kita tangkep ya ini dari kita ngobrol sama brand ya, lebih mudah bikin HP baru daripada bikin software yang bagus. Itu dia. Iya. Ini kita tangkap loh. Jadi kayak ini dari kita ngobrol sama banyak brand gitu ya. Itu jadi kayak jam tidur gue. Ya itu, waduh kasihan Aldi. Bayai, ini diatur sendiri. Nah itu, lupa kan gue. Nah ya udah gitu. Jadi ya emang sih sebenarnya pada akhirnya software, karena kalau ngomongin hardware itu bagus di jualan lah. Iya. By raw-nya, cuman kalau hardware itu nggak diproses dengan baik, nah itu sama aja. Nah, si software tuh mungkin lo pakai kayak buat SMS, buka WA, buka ya HP sosial lo lah atau game gitu. Cuman tetap aja kalau dengan lo bisa rasakan juga di OS yang bagus, lo bisa mendapatkan quality of life-nya. Yes. Kayak fitur-fitur yang nggak lo rasakan tapi itu sangat membantu lo pakai hari-hari. Gitu. Itu ada banyak, bagus banget. Ada banyak sih dan misalnya kayak sekedar galeri gampang dilihat aja tuh. Nah, bener. Iya, walaupun si Realme kan. Realme awalnya kita kira nggak ada kan, ternyata ada ngumpet gitu. Itu dia harus yang ditambahin. Tapi sisanya dibandingkan itel juga jauh. Realme, Vivo, Oppo dan Samsung dan lainnya itu lebih jauh offense lah dibanding itel grupnya gitu. Iya gitu. OS masih baru itu. Jadi ya emang kayak pada akhirnya kita mikir kenapa dia murah ya itu beberapa alasannya. Software itu susah dibuatnya dan developernya itu mahal. Iya, karena nggak cuman bikin OS aja, tapi lu bisa. Tapi bukan artinya OS itel itu jelek banget. Enggak. Tapi kalau dibandingin sama yang sekelas gitu ya, kayak harga 1,3 nih misalnya nih, masih bagusan yang udah mateng sih dibanding itel gitu. Ya itu lagi-lagi balik masing-masing sih. Lu butuh apa? Misalnya lu gue butuh software ya udah lu mungkin ke Samsung. Gue butuh harga bagus mungkin lu ke itel gitu. Ya, atau enggak lu coba deh lu pakai itel sekarang sama itel di 3 tahun ke depan pasti beda jauh. Beda banget. Mungkin fungsinya sama, lu pakai handphone yang sama tapi lu rasanya beda banget. Rasanya beda sih. Ya itulah tadi lah yang gue bilang, foto, lihat galeri itu aja nggak ada nih. Nah, ini yang kedua dari Will ya. Apakah tahun ini spend money buat beli HP? Karena kalau lihat HP banyak pakai chip baru dan worth it banget sih dibeli WKWK. Yes. Betul sih. Ini kalau nggak salah gue nge-quote dari siapa namanya, salah satu senior kita, gue lupa namanya siapa. Mas Heri. Mas Heri ya kan, katanya kan Februari ya, per Februari doang itu 10 smartphone muncul. Ya. Gitu loh. Jadi kayak
Dan gue bisa pastiin ini smartphone layak dibeli semua. Ini bener-bener lu tinggal lihat review gimana, lu pastiin sama kemampuan lu lah. Kemampuan dari duit sama kayak lu butuhnya apa nih. Yes. Lu butuh kamera kah? Lu butuh all-rounder? Lu butuh gaming aja? Lu butuh HP gaming yang slow-slow tapi enteng aja, tapi adem gitu. Nah itu ada nih di bulan depan, lebih tepatnya Februari nih. Itu mantep banget sih. Iya, harusnya tuh Om Heri tuh ini ya, nebaknya 15 biar kita mikir apa aja ya. Kalau sebulan, udahlah. Kalau sebulan, ini mau ketahuan apa? Kagak. Kalau kita kan udah tahu. Nggak tahu gitu. Udah tahu. Maksudnya lu udah tahu di internet. Iya, di internet. Oppo udah 2, Reno 11F sama A79. A79. Realme 2 kan, Realme 12 Pro series. Poco kan ada 3. Udah. Terus juga Xiaomi ada tuh. Ru gitu ya. Gampang bro, kalau 15 gampang. Apa dong nih gitu. Ya gitulah. Itu juga senior. Enggak, maksud gua biar memang kita nggak ada hard feeling sama Om Heri lu, gila. Emang nggak ada hate, cuman gua pengen kalau 15 tuh bikin kita terchallenge aja gitu. Apa nih? Gitu. Apakah HP yang di Discord tuh gue lupa namanya HP apa, jelek banget tuh gue liat. Ada di Discord HP S1 apa tuh. Itu butut banget tapi itu gue baru lihat aja udah tahu langsung review, gue marah-marah doang gitu. Ya kan S1 masih jelek. S1, S2, S3 bangkrut deh udah gitu ya. Udahlah. Nah, ini yang terakhir nih dari Muhammad Rawi. Panjang juga ya. Bang, mau nanya kenapa Antutu nggak bisa dijadikan tolak ukur smartphone? Kan banyak vendor yang menjadikan Antutu tolak ukur meskipun bla bla bla. Apakah Antutu masih bisa digunakan acuan ya gitu ya. Nah, ini kita jawab di sini. Udah dijawab sih di komen. Oh iya, udah. Ya bisa jadi acuan sementara. Nah, masalahnya adalah Antutu ini tuh angkanya itu nggak konsisten seperti Wildlife, seperti 3D Mark dan Geekbench. Lagi-lagi makanya kita pakai banyak hal benchmarking untuk menilai sebuah kemampuan smartphone di benchmarknya. Benar. Walaupun tetap pada akhirnya adalah yaitu experience tadi. Real use-nya. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi tuh yang pertama, software apa hardware? Kalau hardware biasanya itu menang secara angka. Iya. Misal ya, ini gua kasih contoh nih. Misalnya adalah Uni SoC T606 ya, gue lupa deh. Yang punya ITLS 23 Plus tuh gue lupa. Itu softwarenya nggak kompatibel sama PUBG. Coba 20 FPS doang. Sementara yang lain bisa 40 walaupun cuma G85 gitu. Benar. Ya lu pilih mana nih? Nah itu maksud gue, segampang itu aja. Ya memang angka-angka Antutu tuh emang acuan. Apalagi angkanya tuh sangat menggiurkan ratusan ribu. Iya, misalnya nih, yang paling gue sebel ya, nih kalau misalnya udah Redmi dan Xiaomi dan kawan-kawan nih, kalau lu nyalain namanya mode performance tuh, angkanya tinggi banget. Iya. Antutunya bisa beda 100.000 aja. Nah, cuman masih dilihat lagi. Itu sangat tricky banget. Antutu tuh menurut gue emang yang sangat tidak direkomendasi lah buat acuan. Untuk acuan sebenarnya, cuman untuk ngelihat sedikit aja kayak mungkin level di sini bisa. Ya, gitu. Lu bisa Geekbench untuk CPU, kalau 3D Mark buat GPU-nya. Nah, itu. Antutu tuh ribet ya. Antutu ribet karena dia tuh mencoba untuk menilai semuanya. Lu kalau lihat di situ ada CPU, GPU, memori sama UX. UX itu apa yang dinilai? Nah, makanya gue bilang ya, ada satu YouTuber besar itu menginginkan untuk Antutu bangkrut. Ya itu ya. Makanya. Jadi tuh sebenarnya harus lihat sih, Antutu tuh nggak lihat skor gedenya, skor kecil. Itu sih. Kalau UX gede berarti itu handphone cacat. Iya, masa apaan ya? Kayak skor kecilnya juga panjang banget, Dik. Iya. Maksud gue jadi banyak gitu, dan gue emang salah satu yang lumayan against Antutu gitu, walaupun gue pakai dan jadi kayak acuan untuk hook juga ya, hook kayak konten ke lu ya, dan acuan juga sebenarnya. Jadi ya tapi ya gitu, untuk angkanya sendiri kayaknya kurang valid lah ya. Bukan kurang valid siapa, kurang. Ya udah acuan aja, tapi bukan jadi fakta itu handphone segitu gitu. Ya itulah pokoknya soal perantutuan duniawi. Jadi lu semoga smart aja ya. Kan lu nggak mungkin beli handphone satu-satu lu cobain performance gimana. Nggak mungkin. Nah, Antutu dan Geekbench kawan-kawannya itu udah salah satu angka buat lu lah. Iya, angka buat lu, dan itu yang reviewer kasih lah itu. Oke, mending kita tutup aja kali. Ya jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini, agak lama durasi tapi gue yakin lu pada suka sambil makan kan nontonnya ya nih. Jadi ya udah, mohon maaf nih kalau kemarin agak ngablu ya, dan semoga minggu depan banyak berita lagi karena di tanggal 1 aja Poco itu udah rilis gitu handphone X series-nya kan. Udah ada di Shopee. Gua nggak bocor dong. Ada di Shopee sama Tokopedia, sorry nih, gua nggak bocor ya. Ya udah, jadi mungkin itu aja buat kalian. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang semuanya di link deskripsi. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.